Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita bicara currency ya. Kalau di currency memang eh, bisa dibilang little bit harder, jadi lebih sulit ya. Lebih sulit menentukan ini arah mau buying atau mau selling. Jadi sehingga eh, mau tidak mau kita harus berpatokan pada satu indikator ini sebagai alat bantu. Terkadang dalam indikator sendiri pun juga sebenarnya kalau kita bilang salah sih enggak. Artinya gini, indikator kan dia mengikuti pergerakan daripada price ya. Dia mengikuti pergerakan price. Contoh mungkin pakai MACD pun. MACD pun juga bisa sebetulnya. Jadi contohnya seperti di sini. Kita misalnya lakukan opsi opsi selling ya di harga. Misal di sini kita selling katakanlah. Nah, misal di sini selling ya. Di sini selling karena indikator cloudnya berada di atas ya, resistennya ada di atas ini. Pada kenyataannya price naik kurang lebih sekitar ini pakai time frame H1 anggap aja sekitar 140 lah ya. Kemudian kita lock dengan dua posisi. Kita lock dengan dua posisi. Maksudnya dua posisi itu sorry. Dua posisi itu adalah sini aja. Oke. Nah, misal buy di harga ini. Oke. Jadi maka selisih 100 kalau kita pakai di sini satu lot, kemudian di sini adalah dua lot, maka range-nya atau jarak antara ini dia harus minimum adalah 60 poin. Ya. 60 poin baru BEP. Nah, ini sudah ada 98. Jadi minimum adalah 60 poin atau kurang lebih sekitar ya bisa dibilang 70 lah, plus spread nanti sekitar 70 poin. 70 poin nanti baru bisa bilang BEP karena kita buy-nya di harga ini ya, kita buy di sini, kemudian ada selisih 100 poin, ya, range 100 poin, maka di sini kita buy, maka minimal BEP take profit ya. Atau ya sih kalau dari sini kita bilang bisa BEP. Nah, sama halnya kalau misalnya contoh di harga ini kita buy misal. Di harga ini kita buy. Contoh di sinilah. Di sini kita buy. Ya, di sini buy. Ternyata secara teknikal dapat, artinya ini adalah opsi buy kita kemudian berada di atas cloud walaupun secara teknikal kurang, artinya ini masih parabolik ini berada di atas price, harusnya buy-nya di bawah price seperti ini. Jadi mungkin bisa buy di harga ini karena dia berada di bawah parabolik ya. Jadi di sini. Nah, kemudian price turun, otomatis kita harus lock posisi dengan opsi selling. Jadi mau tidak mau harus kita lock posisi dengan opsi selling. Itu. Ini sebagai satu langkah antisipasi. Lupa mau sih ya. What's wrong? Ya, mau tidak mau kita harus lakukan opsi. Nah, di sini sell. Nah, jarak antara buying dan selling ini perkiraan sekitar 100 poin. Ya, 100 poin. Sehingga
Kalau di sini kita buy dengan satu lot, kemudian di sini selling dengan dua lot, maka eh, mau tidak mau kita harus take profit kurang lebih sekitar 60 atau ya mungkin kisaran inilah. Nah, 100-an ini. Jadi di sini adalah harga untuk bisa kita cut posisi. Artinya ini BEP sama BEP semua karena kita salah posisi. Gitu. Ya. Jadi kalau nantinya ternyata price itu naik atau turun, jadi sama seperti misalnya di sini kita buy, di sini sell, ya. Kita buy di harga ini, kemudian kita selling di harga ini, sama. Ini satu lot, ini selling dengan dua lot, naik lagi kita buying dengan tiga lot. Turun lagi kita selling dengan 4 lot. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini seperti itu sama. Prosesnya sama. Jadi kita memanage bagaimana open itu bisa nyaman dan banyak pair yang bisa kita pilih itu loh. Di sini banyak pair yang kita bisa pilih. Dan jadi tidak cukup kita hanya trading dengan satu pair saja, tidak bisa. Kita bisa gunakan beberapa pair yang ada di sini, ya. Ini kita gunakan sebagai apa? Possibility atau alat bantu. Jadi kalau misalnya di sini nanti BEP ternyata di pair lain mungkin bisa bisa TP ya seperti itu. Oke, jadi simple way-nya adalah cara seperti itu. Kita pakai buying atau selling. Terbaik, oke mau. Jadi simple way sama tambah itu loh. Jadi simple way-nya seperti itu. Jadi buying and sellingnya bisa dipergunakan seperti sehingga apa? Otomatis pemakaian lotnya harus benar-benar diperhitungkan. Gitu. Benar-benar jangan sampai asal milih lot saja gitu. Jadi bisa pakai lot. Mungkin 0,1 maka 0,1 bisa kita pakai 0,2, 0,3, 0,3, 4, 0,5. Misal di sini buy 0,1, ini sell 0,2, 0,3, 0,4. Jadi gitu. Dan jarak antara misalnya buy di harga ini dengan ini kan tidak terlalu tinggi juga. Ini kalau kita buy di harga ini dengan di sini kan paling selisihnya itu cuma berapa ini? 57 ya. 57 enggak terlalu tinggi lah. Saya bilang enggak terlalu tinggi lah. Mungkin dengan harga ini sudah TP sudah. Gitu. Ya, apalagi ditambah dengan ini. Jadi 0,4 versus 0,6. Jadi lumayan lah. 200. Oke, jadi itu caranya. Jadi mainkan di H1 bisa atau kalau misalnya enggak bisa di H1 mungkin di M5 bisa. Saya biasanya adalah di M5. 15 boleh, 15 juga boleh, M5 juga boleh. Sehingga jarak antara kalau M5 itu otomatis jarak M15 atau M5 jarak antara open yang satu dengan yang lain itu tentu tidak terlalu tinggi kalau kita pakai time frame yang lebih rendah, artinya di M15. Kok lama ya? What's wrong guys? Akhir-akhir ini kok ya. Jadi kalau pakai M15 otomatis misal di sini buy ya, buy pertama ini selling, buying lagi otomatis ini adalah opsi untuk selling. Ini adalah time frame M15. Jadi kalau buy di sini jaraknya berapa ini? Buy di sini, selling di sini kan 36. Ya, 36. Kemudian selling di sini ini otomatis sudah BEP. Karena jaraknya kan di sini cuman ini 0,1, 0,2 jelas sudah BEP nih. Karena di sini adalah turunnya 59. Ya.
Jadi sama seperti misalnya kita buy di sini ya. Kita opsi buy di sini, dengan di sini kita selling di sini pun jaraknya kan sekitar 47 ya. 47, maka ini harus jaraknya harus bisa nutup ini. 36, 40 aja sudah nutup sebetulnya. 40 aja sudah nutup sebetulnya. Ya 40, ya benar. 40, ya 45, 45, 40-an lah, 40 lah, 44 lah. Jadi sudah nutup ini. Nah, artinya kalau kita buy di sini dengan 0,1, ini 0,2 sudah nutup sudah. Sell di sini 0,2 nutup sudah. Artinya ya profit sudah. Karena kita jaraknya kan cuma 40, maka kita hanya perlu 25 poin untuk turun untuk bisa bisa nutup spread. Ternyata ini sudah 44 jadi nutup. Jadi seperti itu caranya. Jadi ya maka nanti kita akan nyaman, open posisi pun akan nyaman. Artinya kita pakai M15 saja, tidak usah terlalu tinggi ya time frame-nya, M15 atau M5 pun bisa. Kalau M15 terlalu misalnya terlalu tinggi, pakai aja pakai aja M5. Jadi terlalu tinggi maksudnya jarak antara buying dan selling-nya tidak terlalu tinggi. Memang secara time frame kalau kita pakai M5 otomatis jaraknya ini akan semakin banyak, opennya tentu akan semakin banyak. Ya, buying sellingnya tentu akan sebaik. Kalau misal di sini ya, misal contoh di sini kita selling di sini, kita sell, kemudian di sini buy, ya, kemudian sell lagi, ya kan ini nutup sudah, lah ganti lagi misalnya tetap sell di sini, kemudian ini buy, kemudian sell lagi, ya, otomatis kan nutup sudah, ya, nutup sudah, nutup posisinya sudah profit tuh, TP semua, walaupun tidak terlalu tinggi caranya, TP-nya, karena kali pertama. Kalau open pertama kita sudah benar, tidak ada masalah. Open pertama kita benar, katakanlah di sini kita selling, kita maintain sampai harganya sampai ke tingkat yang level yang mungkin 50 ya, 50 kita maintain sampai 50. Ini benar, open yang benar. Itu loh. Ini open yang benar. Tapi kalau ternyata pada dasarnya adalah kita buying misalnya di harga ini kita buy, ya di harga ini kita buy di 1.2536. Ya, kemudian harga terus turun, maka otomatis kita selling di sini ini sudah salah. Melakukan satu posisi lock dengan lock marti di sini sudah salah, jelas sudah salah di sini. Itu. Jadi lock martinya di sini bukan berarti semakin turun semakin kita marti. Misal contoh kalau lock marti kan biasanya open di sini buy. Turun lagi kita buy lagi, bukan. Itu marti yang terlalu berisiko. Walaupun sebetulnya ini buying, kemudian kita buy lagi di sini dapat jelas profit sudah karena hasilnya selisihnya sudah nutup itu. Ini marti yang terlalu berisiko. Nah, nanti marti yang tidak terlalu berisiko adalah pakai marti yang seperti ini 1, 2. Nah, ini tidak berisiko. Jadi atau martinya tidak terlalu tinggi, artinya cuman selisihnya kalau biasanya marti kan 2 kalinya. Ini mungkin pakai 1 kalinya atau 1,5 kali, mungkin seperti itu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu, ya. Itu lebih nyaman. Kemanapun indikator bilang kita ikut. Artinya kalau indikator ini bilang sell kita sell, kalau indikatornya bilang buy kita buy. Hanya itu aja. Dan satu pair usahakan satu indikator ini satu open, satu fase ini satu open aja. Artinya gini, ketika kita sampai misalnya di sini kita buy, ya, ada sinyal buy, ya, ada sinyal buy, ya sudah. Kita maintain sampai TP, kalau misal dia TP misal jaraknya 50 atau kita ingat 100 ya atau 50 lah ya. 50 poin ya sudah. TP-nya kita 50. Kalau salah persiapan dengan stop dengan bukan stop loss tapi lock posisi di harga bawah. Dan jangan berpikir kalau ketika harga sudah sesuai indikator kemudian dia akan terus naik seperti ini, tidak seperti itu. Atau setelah dia akan terus turun, tidak seperti itu. Jadi di sini kita bermain mengikuti saja indikator bilangnya apa. Toh open yang terakhir ini adalah open dengan lot yang lebih besar daripada open yang sebelumnya. Jadi misal di sini kita pakai 0,1, maka di sini sell-nya adalah 0,2. Otomatis 0,2 lebih besar dong daripada 0,1. Nah, minusnya pun otomatis akan
akan berkurang. Nah, disinilah fase yang kita katakan sebagai minimum adalah break even point karena kita sudah salah opennya. Dan saya yakin tidak semuanya loh kita akan salah posisi. Tidak semua pair. Misalnya ada cukup banyak pair di sini. Sekali open kita tidak mungkin akan semuanya pair kita salah, enggak. Pasti akan ada beberapa pair yang salah dengan lock posisi, ya. Tentu ada beberapa pair yang benar. Kita lakukan opsi yang cukup benar, ya, yang bisa sebagai alat bantu kita untuk nutup posisi. Sehingga ketika di sini sudah BEP, di pair yang lain mungkin nanti hasilnya adalah bisa TP 50 atau bisa di atasnya. Jadi kalau pakai M15 ya usahakan TP-nya jangan terlalu rendah. Artinya paling tidak 50 lah. Karena kalau kita melihat dari fasenya di sini kan jaraknya antara ini kan sekitar 60-an. 40 sampai 60 kan. Kalau kita ambil misalnya di harga ini, ya, misal kita buy di harga ini dengan sell di harga ini, maka sekitar kan 50 poin ini jaraknya. Ya. Jaraknya ke 50 poin sehingga TP-nya pun paling tidak minimum adalah 1:1. Dengan BEP-nya itu minimum adalah 1:1. Minimum seperti itu. Terus kalau kita pakai Marti gimana di sini? Sebetulnya Marti di sini juga bisa dipergunakan. Artinya ini adalah Marti yang kalau menurut saya asal kuat ya, asal dana kuat, Martinya bagus di sini. Contoh di sini buy, ya, di sini buy, kemudian di sell. Ini adalah di sini sell, di sini buy, di sini adalah sell lagi. Ini kan sudah kita marti. Jadi ini 1, 2, 4. 6 versus 2 loh ya. 6 versus 2 otomatis ketika 0,6 versus 0,2 di sini. Nah, saya kasih mana yang kemarin teks. Bukan, berarti ini. Nah, ini. Sehingga kalau kita pakai di sini adalah 0,1, ya, kita ambil contoh. Udah keluar. Kalau kita sell di sini dengan 0,1, kemudian kita lock posisi dengan 0,2. Ternyata turun lagi, kemudian kita lock lagi dengan 0,4. Jadi marti 1, 2, 4. Kalau salah lagi otomatis 0,8, ya. Atau 0, turun lagi 0, bukan 0, tapi 1,6. Jadi martinya seperti itu. Ini marti yang kalau menurut saya harga terakhirnya kan lebih tinggi daripada harga di sebelumnya, sehingga hasilnya saya yakin lebih ketika dia mungkin kita selling harga terakhirnya selling semakin turun tentu akan break even point. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Have a nice day, bye.